Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1706. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dululah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Di sini, kita harus secepatnya bergegas ke sumber air laut mati, karena jika tidak, mungkin orang lain akan sampai di sana terlebih dahulu. Dan adapun orang-orang ini, mata air laut mati itu dilindungi oleh sebuah formasi larangan. Jika kita ingin membobolnya, maka semakin banyak orang, maka akan semakin baik. Kata Sagui, dia berkata dengan cemas. Alhasil, Tuan Jenderal Makamingyan pun mengerti dan membiarkan Mingdao dan yang lainnya untuk pergi bersama rombongan mereka dan meminta untuk memimpin jalan, sehingga mereka semua pun segera bergegas menuju ke mata air laut mati. Ya, aku akan segera memimpin jalan, kata Mingdao. Dia gemetar lalu buru-buru terbang di depan memimpin jalan semua orang. Pada saat ini dirinya juga mengerti bahwa Sagui tidak membawa Jenderal Mingyan kembali dengan sengaja, tetapi dia melakukannya secara tidak sengaja. Jenderal Mingyan akan menunggu dan segera mengikuti di belakang. Dan di belakang Mingdao, Tuan Tianyin dan Tuan Nona Liu Jue dan juga banyak bawahan mereka dengan panik mengikuti. Tempat ini hanya sedikit lebih jauh dari mata air laut mati, dan hanya dalam beberapa saat saja Mingdao dan yang lainnya telah tiba di air laut mati berada. Jenderal Mingyan, ini tempatnya, kata Mingdao. Dia menunjuk ke lokasi mata air laut mati di depannya. Mendengar itu semua orang pun terkejut karena aku melihat napas pengekangan di depan sangatlah lemah, dan di dalam pengekangan itu sepotong air laut mati dapat terlihat jelas yang meletus-letus itu terus-menerus melonjak. Formasi larangan ini. Jenderal Mingyan melangkah maju dan sedikit mengangkat tangannya, lalu dengan keras. Larangan yang sangat kuat yang dikatakan Sagui dan yang lainnya sebelumnya hancur dalam sekejap, dan mata air laut mati terlihat jelas di depan mata semua orang. Ini apa yang terjadi? Semua orang tercengang. Mereka semua tahu bahwa formasi larangan inilah yang mencegah Sagui untuk menjelajahi mata air laut mati. Tetapi formasi larangan di depan mereka tidak kuat, bukan? Mereka tidak tahu bahwa ketika mereka sampai di depan formasi larangan di mata air laut mati, saat ini Qin Chen telah merasakan keberadaan sekelompok orang itu, dan diam-diam Qin Chen telah mencabut formasi larangannya. Transenden puncak tingkat 2. Di mata air laut mati, Qin Chen dapat merasakan keberadaan dari Jenderal Mingyan, dan hatinya mengungkapkan keterkejutan. Sagui dan yang lainnya benar-benar memberi dirinya seekor ikan besar. Sejauh ini, Qin Chen belum menyatu dengan ahli teratas tingkat transenden tingkat 2, apalagi transenden puncak tingkat 2. Transenden tingkat pertama puncak telah memberi Qin Chen panen yang sangat besar sebelumnya, dan jika Qin Chen sampai menyatu dengan dunia kacau dengan ahli transenden tingkat 2 puncak, maka keuntungan seperti apa yang akan diperoleh oleh Qin Chen? Qin Chen bahkan tidak berani untuk membayangkannya. Tuan Muda Chen, orang ini bukan hanya transenden puncak tingkat 2, tetapi dia mungkin telah mencapai batas transenden tingkat 2, dan bahkan dia telah menyentuh tatanan alam abadi tingkat ketiga, kata lelur 10.000 tulang. Qin Chen juga menyatakan persetujuan dengan perkataan 10.000 tulang. Qin Chen menyipitkan matanya ke arah pihak lain. Qin Chen bisa merasakan aura jari Jenderal Makamingyan lebih tebal daripada Tuan Istana Anyou dan juga Patriark Tuoba yang asli. Ini sedikit agak kuat. Bagaimanapun, metode kultivasi dan fisiknya berbeda, dan aura yang dipancarkan oleh basis kultivasi yang sama secara alami juga akan berbeda. Yang terpenting adalah Qin Chen samar-samar
merasakan sesuatu dari Jenderal Mingyan. Ini adalah napas abadi, ini pasti napas dari alam tatanan abadi ketiga. Orang di depannya berada di atas terobosan dalam memahami tatanan abadi atau transenden tingkat ketiga, dan itu berada di atas Tuan Istana Anyao dan juga Patriark Tuoba. Kakak, masih ada kekuatan kuat yang tersembunyi di tubuh orang ini, kata gadis kecil itu. Pada saat ini gadis kecil itu juga menatap Jenderal Mingyan. Dia mengatakan sesuatu secara tiba-tiba. Apakah ada kekuatan kuat yang tersembunyi? Kata 10.000 tulang. Dia terkejut. Di mata Yin dan Yang, Qin Chen juga tertegun sejenak. Qin Chen merutkan kening dan menatap Jenderal Mingyan lagi. Mata Qin Chen, penciptaannya, berangsur-angsur menjadi bermartabat dan hatinya tiba-tiba terkejut. Karena pada saat ini Qin Chen tiba-tiba menyadari bahwa napas transenden tatanan abadi pada Jenderal Mingyan tidak terungkap secara alami oleh dirinya sendiri, tetapi kekuatan yang berasal dari suatu tempat di tubuhnya. Dengan kata lain, kekuatan ini sama sekali bukan milik Jenderal Mingyan. Qin Chen terkejut dalam hatinya. Meskipun Jenderal Mingyan tidak berbicara, namun Qin Chen sudah menebak asal-usul kelompok orang ini. Sangat mungkin bahwa mereka adalah 4 makam besar pemakaman Dewa Kematian yang dikatakan oleh Sa Gui sebelumnya. Dan itu merupakan salah satu jenderalnya. Dan Jenderal Mingyan itu adalah penguasa makam kematian. Jadi kekuatan tatanan abadi di tubuhnya sangat sederhana. Dan kemungkinan besar itu ditinggalkan di dalam dirinya oleh seorang penguasa daerah telarang makam kematian. Dan kekuatan ini jauh lebih kuat daripada tubuh roh yang ditinggalkan oleh Raja Hantu di tubuh Su Hao atau Tuan Muda Aneh sebelumnya. Ini merupakan jelas adalah sebuah tingkat klon yang merupakan klon dari penguasa daerah telarang Tanah Telantar. Hal ini membuat Qin Chen langsung tenang. Awalnya dia berpikir bahwa jika sesuatu terjadi, dia akan keluar dan melakukannya secara langsung. Tetapi setelah merasakan klon kematian pada tubuh Jenderal Mingyan, Qin Chen segera menepis gagasan ini. 10.000 tulang, dengarkan perintahku nanti, kata Qin Chen. Matanya serius dan dia segera memberi perintah. Ya baik Tuan Muda Chen. Meskipun leluhur 10.000 tulang agak bodoh, dia jelas bukan orang yang benar-benar bodoh. Dirinya pun dengan cepat memahami alasannya. Pada saat ini Jenderal Mingyan dan yang lainnya telah tiba di depan mata air Laut Mati. Jenderal Mingyan melirik Sa Gui dan berkata, bukankah kamu mengatakan bahwa pembatasan ini sangat sulit dilanggar? Mengapa aku melanggarnya begitu saja? Mungkinkah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Kata Jenderal Mingyan. Mendengar itu Sa Gui menjadi ketakutan. Tuan Jenderal Mingyan, bawahan ini juga tidak tahu. Tapi ketika bawahan datang ke sini sebelumnya, tempat ini memang dilindungi oleh formasi larangan. Tetapi sekarang... Sa Gui berkata tanpa tidak bisa menjawab. Tuanku Jenderal, apakah ada yang salah dengan mata air Laut Mati ini? Kata puncak transendensi tingkat pertama itu. Dia melangkah maju. Dia menatap air Laut Mati yang memancar di depannya. Jenderal Mingyan berkata lagi, ini memang benar mata air Laut Mati, tetapi napas mata air Laut Mati ini tampaknya sedikit lemah. Apa lemah? Semua orang pun menjadi tercengang. Jenderal Mingyan berkata lagi, aku telah melihat mata air Laut Mati lainnya sebelumnya dan napasnya sangat mengerikan. Bahkan jika kita mendekat, aku harus menanggung napas aura pembunuh yang tak ada habisnya. Bahkan dengan basis kultivasiku, aku tidak dapat mendekati lautan mati. Mata air sudah dekat, tetapi mata air di depan ini... Jenderal Mingyan merasakan bahwa mata air Laut Mati di depannya menindasnya dengan sangat ringan yang terlalu aneh. Yang tidak diketahui oleh Jenderal Mingyan adalah bahwa mata air Laut Mati yang mereka lihat hanyalah sebuah cangkang, dan air Laut Mati di dalamnya telah disimpan oleh Qin Chen ke dunia kacau, sehingga secara alami akan tampak sedikit lemah dari dunia luar. Jenderal Mingyan melihat-lihat sebentar dan tiba-tiba berkata kepada Ming Dao dan lainnya, kalian masuk dan lihatlah. Aku, Tian Yin dan Tuan Liu Jue tiba-tiba menjadi panik. Siapa yang tidak tahu kengerian dari mata air Laut Mati? Itu adalah tempat yang bahkan para penguasa area telarang pun tidak berani untuk masuk.
Jika mereka masuk seperti ini, maka mereka akan langsung musnah menjadi ketiadaan oleh air laut mati. Apa? Kamu tidak ingin masuk? Kata Jenderal Mingyan. Dia mencibir dan boom. Tepat di saat dia selesai berbicara, beberapa tubuh daging di belakang ketiga Ming Dao langsung berubah menjadi api gelap dan terbakar. Itu langsung berubah menjadi abu sebelum kemudian menghilang ke dalam kehampaan. Hanya menyisakan jeritan-jeritan kesakitan yang masih bergema di kehampaan. Jika kau tidak masuk, nasibmu akan sama seperti mereka, kata Jenderal Mingyan. Dia berkata dengan dingin. Masuklah, ayo masuk. Tanpa menunggu, Tuan Tianyin dan Tuan Liu Jue membuka mulut mereka. Ming Dao adalah orang pertama yang berkata dengan takut dan kemudian dia melihat orang-orang di belakangnya. Semua orang, jika kalian ingin bertahan hidup, ikuti instruksi dari Jenderal Mingyan. Kita para kultivator lepas dan kultivator hantu dapat melayani Jenderal Mingyan. Menyerahkan hidup sendiri itu adalah berkah dari 3 kehidupan kita, kata Ming Dao. Setelah mengatakan itu, Ming Dao menoleh untuk melihat ke arah Jenderal Mingyan dan berkata dengan tegas, Tuan Jenderal Mingyan, jika aku bisa selamat dari mata air laut mati ini secara kebetulan, tolong terima aku dan biarkan aku bergabung dengan area terlarang. Aku bersedia untuk pergi dan aku akan melewati api dan air untukmu tanpa ragu, kata Ming Dao. Melihat penampilan Ming Dao yang tegas, roh jahat atau Sak Gui di samping terdiam. Oh sial, dia benar-benar bisa berakting. Ming Dao sudah tahu bahwa mata air laut mati telah dikendalikan oleh Tuan Muda Chen, dan dia masih bertindak begitu berani di sini. Jika dia tidak tahu, maka dia akan tersentuh. Ya, jika kamu bisa bertahan hidup, aku tidak keberatan akan menerimamu, kata Jenderal Mingyan. Dia berkata dengan ringan. Sementara di samping, para Master Transcendent yang dibawa oleh Jenderal Mingyan mencibir dalam hati mereka. Para kultivator biasa dan kultivator ini benar-benar berani berpikir. Agak bodoh untuk bermimpi bisa bertahan hidup ketika memasuki mata air laut mati. Setelah Ming Dao selesai berbicara, dia adalah orang pertama yang terbang menuju mata air laut mati di bawah kepemimpinannya. Tuan Tianyin, Tuan Liu Jue, dan juga banyak bawahan mereka pun tidak punya pilihan selain menunjukkan keputusasaan dan mengikuti terbang masuk ke dalam mata air laut mati. Boom, boom. Orang-orang ini seperti orang yang langsung masuk ke dalam air dengan mata yang tertutup. Mereka terjun ke mata air laut mati. Dalam imajinasi mereka, jika mereka memasuki mata air laut mati dengan basis kultivasi mereka, mereka dipastikan akan musnah dalam sekejap. Namun yang membuat mereka tidak percaya adalah bahwa mereka hanya merasakan sakit di sekujur tubuh mereka, dan saat berikutnya mereka telah tiba di ruang hampa, dikelilingi oleh dunia kosong dan tidak ada air laut mati sama sekali. Tetapi ini seperti tanah ajaib, langit dan bumi ada di sini. Ini dia. Semua orang menjadi tercengang lalu melihat tubuh mereka, menunjukkan kegembiraan satu persatu karena mereka tidaklah mati. Apakah ini dunia di mana mata air laut mati berada? Bukankah ini terlalu menakjubkan? Tuan Tianyin dan Tuan Nona Liu Jue berkata dengan kaget, mendapati bahwa mereka hanya pernah mendengar tentang tempat-tempat seperti mata air laut mati dalam legenda sebelumnya, dan mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan memiliki kesempatan untuk masuk ke dalamnya. Ming Dao, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Pada saat ini, suara agung tiba-tiba bergema di antara langit dan bumi ini. Saat berikutnya, Tuan Tianyin dan Tuan Nona Liu Jue melihat sosok tiba-tiba muncul di depan mereka, seolah-olah ke arah ini. Seolah-olah sosok itu seperti dewa dan langit bumi di sini yang berjalan ke arah mereka selangkah demi selangkah. Dia datang di depan mereka semua dalam sekejap, menatap Ming Dao sambil tersenyum. Ming Dao, apa yang terjadi? Siapa orang ini? Tuan Tianyin dan Tuan Liu Jue terkejut dan mereka bahkan menoleh untuk melihat Ming Dao. Tetapi pada pandangan ini mereka berdua terkejut. Melihat orang itu datang, Ming Dao segera berlutut dengan satu lutut, dan di bawah mata semua orang, dia dengan gembira menangkupkan tangannya ke orang di depannya dan berkata, "Aku, Ming Dao, memberi penghormatan kepada Tuan Muda Chen." "Apa, tuanku?"
Melihat Ming Dao berlutut dengan hormat di depan orang ini, Tuan Tianyin dan Tuan Liu Jue terkejut. Kemudian mereka melihat seorang kultivator yang sangat muda berjalan mendekat. Ming Dao, apa yang terjadi? Tuan Tianyin dan Tuan Liu Jue berkata kepada Ming Dao dengan ngeri. Orang yang datang ke sini tentu saja itu adalah Qin Chen. Qin Chen menatap Ming Dao dan berkata, "Bangunlah." "Ya, baik, Master." Ming Dao pun segera berdiri lalu menoleh ke arah Tuan Tianyin dan Tuan Liu Jue dan juga banyak bawahannya yang hadir. "Apa yang terjadi? Semua orang, izinkan aku memperkenalkannya kepada Anda. Ini adalah tuanku, pemilik mata air laut mati, reinkarnasi alam semesta." Pemilik mata air laut mati, reinkarnasi alam semesta. Tuan Tianyin dan Tuan Liu Jue sama-sama mengubah warna mereka. "Ya, itu benar. Tuan telah menaklukkan mata air laut mati di sini, dan dia juga reinkarnasi alam semesta, mengendalikan dunia ini. Anda sekarang berada di dunia batin tuanku," kata Ming Dao. Dunia batin. Tuan Tianyin, Tuan Liu Jue terkejut lagi. Mereka buru-buru melihat sekeliling. Ketika mereka merasakan dunia di sekitar, hati mereka langsung tenggelam. Tidak heran mereka merasa ada yang salah setelah memasuki mata air laut mati. Pada saat ini mereka benar-benar terbangun. Mereka tidak dapat memahami aturan jalan dunia bawah, dan hubungan mereka dan juga jalan dunia bawah tampaknya terhalang di tempat ini, dan bahkan tidak ada induksi sedikit pun. Hal itu membuat mereka semua menyalahkan Ming Dao. Akan tetapi kemudian Ming Dao menjelaskan, "Kalian semua cepatlah berintegrasi ke jalan dunia ini dan menjadi asal-usul Tuan, dan kamu akan dapat berintegrasi ke dalam aturan dunia ini, dan kemudian kalian secara alami akan memahami upaya kerasku," kata Ming Dao. "Bagaimana jika kami tidak setuju?" Tuan Tianyin menus dingin dengan suara keras. Segera lonceng hitam muncul di tangannya, tergantung di antara langit dan bumi, dan juga cambuk tulang hitam muncul di tangan Tuan Liu Jue Nona. Akan tetapi Ming Dao tidak memperhatikan mereka. Dia hanya berkata, "Kalian berdua sama sekali tidak tahu kekuatan tuanku, dan kalian akan berterima kasih kepadaku nanti." Setelah mengatakan itu, Ming Dao tidak repot-repot memperhatikan mereka berdua. Ming Dao memberi hormat kepada Qin Chen. "Tuan, tolong ajari mereka." Qin Chen pun segera mengangkat tangannya. Seketika paksaan mengerikan turun dalam sekejap. Tuan Tianyin dan Tuan Liu Jue merasakan kekosongan di sekitar tubuh mereka di penjara, dan kekuatan pengekangan yang mengerikan menyelimuti mereka. Mereka berdua menjadi ketakutan di hadapan kultivator muda ini. Di hadapan mereka, mereka sama sekali tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk melawan. Kultivasi macam apa ini? "Segeralah berintegrasi dengan duniaku, dan kalian akan memiliki cara untuk bisa bertahan hidup. Tapi jika tidak, maka kalian akan mati," kata Qin Chen. Dia berkata dengan enteng, tanpa memberi mereka berdua kesempatan untuk bereaksi. Segera kekuatan represi di dunia kacau menjadi semakin kuat. Terdengar suara berderak dan ada suara penindasan yang menusuk tulang. Sekarang musuh yang kuat sudah ada di luar. Qin Chen tentu saja tidak ingin membuang-buang waktunya dan tidak memberi mereka berdua kesempatan untuk memikirkannya, dan Qin Chen terus meningkatkan tekanan dunia kacau untuk menekan mereka semua. Di sini, jika mereka berdua menyatu dengan sumber dunia kacau sebelum mereka meninggal, maka mereka tentu saja akan bisa hidup. Tetapi jika mereka masih kekeh dengan keputusan mereka, maka mereka hanya bisa ditekan di sini sampai mati. "Apa yang kalian lakukan dengan Linglung? Mengapa kalian tidak segera menyatu dengan dunia tuanku? Apakah kalian ingin mati?" kata Ming Dao. Dia berkata dengan marah. "Baik tuanku." Kelompok orang setengah langkah transenden itu atau tingkat supreme sama sekali tidak memiliki ruang untuk melawan. Akhirnya mereka terkejut, dan akhirnya mereka menuruti kata-kata Ming Dao. Mereka tidak berani ragu-ragu sedikit pun. Mereka segera bergabung dengan dunia kacau.